Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan FKKG Kecamatan Kejaksan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Diki Noviana. Bapak adalah guru SDN Kramat 1 Kota Cirebon. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Maka dari itu Bapak tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada kalian, khususnya umumnya untuk kita semua, agar selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu yang pertama selalu menggunakan masker kemanapun kita akan pergi keluar rumah, tetap selalu menggunakan masker ya. Terus yang kedua, harus rajin cuci tangan di air yang mengalir serta menggunakan sabun ya. Kalau tidak ada air, baru kita boleh menggunakan atau bisa menggunakan hand sanitizer ya. Terus yang selanjutnya, tetap di rumah atau di rumah saja atau mengurangi mobilitas. Kalau seandainya tidak penting, lebih baik kita tetap di rumah ya. Terus yang keempat, itu senantiasa untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita ya. Nah, terus yang paling terpenting adalah kita harus tetap dan terus berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sekarang mari kita siapkan peralatan untuk belajarnya ya. Nah, dimulai dari buku tulis, terus pensil, terus penghapus juga kalau nanti ada yang salah ketika ditulis bisa dihapus ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita belajar pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah yang Bapak banggakan, sebelum kita masuk ke materi, mari kita literasi dulu dengan membaca surah Al-Falaq ya. Sama-sama silahkan dibuka juz amanya atau Al-Qur'annya ya. Kita membaca surah Al-Falaq bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sudah baca ayat Al-Quran yaitu surah Al-Falaq. Mudah-mudahan bacaan kita tadi menjadikan ilmu yang akan kita dapatkan itu mudah untuk dipahami dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di yaumil akhir, di akhir kelak, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar materi anak soleh. Ya. Dalam materi anak soleh itu ada beberapa bahasan, yaitu yang pertama sikap jujur, yang kedua amanah, yang ketiga patuh kepada orang tua, yang keempat patuh kepada guru, dan yang kelima santun dan menghargai teman. Nah, ini adalah contoh sebagian ciri-ciri dari anak soleh. Anak soleh itu memiliki sikap yang jujur, amanah, patuh kepada orang tua, santun dan menghargai teman, patuh kepada guru. Nah, itu adalah contoh, bukan contoh, ciri sifat anak saleh ya. Jadi insya Allah kalian semua memiliki sifat-sifat ciri-ciri berikut ini ya, karena kalian semuanya adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu untuk pertemuan kali ini yaitu santun dan menghargai teman. Kalau semuanya kan tidak cukup untuk waktunya, jadi Bapak mengambil satu dulu yaitu santun dan menghargai teman untuk dibahas pada materi kali ini ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu setelah kalian mengamati tayangan video slide pembelajaran, kalian diharapkan yang pertama memahami sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat sekitar. Terus yang kedua, mencontohkan sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat sekitar. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Amin. Nah, sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Nah, gambar apakah itu? Betul, gambar dua orang anak sekolah sedang berjabat tangan. Nah, itu merupakan contoh santun dan menghargai teman di lingkungan sekolah. Ya, karena menghargai teman itu bisa berjabat tangan, menghormati. Ya, itu merupakan contoh, salah satu contohnya. Betul. Dan santun itu merupakan sifat Allah. Allah selain maha penyayang, maha pengasih, maha pemaaf, juga maha penyantun kepada semua makhluknya, termasuk kita, karena kita juga makhluk Allah. Allah maha penyantun kepada kita semua. Itu
berada dalam Quran surah Al-Hadid ayat 9 ya. Firman Allah yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijukum minadz zulumati ilan nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, ini Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Jadi Allah itu maha penyantun dan penyayang. Masa kita sebagai makhluknya, sebagai ciptaan Allah, tidak bisa menjadi orang yang penyantun. Jadi kita harus bisa. Allah juga menyantuni makhluk-makhluknya, bukan hanya umat Islam, tetapi kepada semua makhluknya, semua ciptaannya. Allah santuni, penyantun. Nah, kita juga harus bisa menyantuni kepada teman, keluarga, sahabat, dan orang-orang sekitar kita ya. Nah, apa sih santun dan menghargai itu? Santun itu berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Ucapannya yang sangat lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Jadi santun itu mencakup dua hal, yaitu santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari kita. Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Jika menunjukkan sikap sopan santun, orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika kita berperilaku tidak sopan, maka orang lain tidak menghargai dan menghormati kita. Jadi, kita harus bisa memiliki sikap sopan santun supaya banyak orang yang menyukai kita ya. Terus menghargai. Apa itu menghargai? Menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting atau peduli kepada orang lain. Jadi jangan pernah menyepelekan orang lain. Nah, ini merupakan contoh-contoh perilaku santun dan menghargai teman ya, atau siapapun. Yang pertama, contoh perilaku santun yaitu mengucapkan salam, selalu memperhatikan apabila ada orang yang berbicara, dan bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu orang lain, bukannya judes atau gimana. Kita juga kan tidak suka orang itu judes sekali, pasti kan menjadi bahan kekuncingan. Meskipun berkunjing itu sangat dilarang, tetapi tetap orang-orang orang itu judes sekali ya. Jadi kita harus bisa bermuka manis. Orang itu orangnya asik sekali, murah senyum. Karena senyum itu kan tidak bayar, tidak dilarang juga. Kita harus bermuka manis, berseri-seri saat bertemu orang lain. Itu merupakan contoh perilaku santun. Terus mengucapkan salam kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun. Kita harus bisa mengucapkan
salah. Terus menghargai, untuk menghargai itu berbicara dengan lembut dan tenang. Suaranya tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Bukannya malah menghindar kalau ada yang ingin curhat atau apa, tapi kita harus sabar untuk mendengarkan, karena itu merupakan bentuk dari menghargai orang lain. Kalau kita ingin dihargai, berarti kita juga harus menghargai orang lain. Terus yang selanjutnya, contohnya yaitu peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitan orang lain. Jadi kita harus peduli kalau ada orang lain yang sedang berada dalam kesulitan, kita harus peduli dan menolong, bukan malah menertawakannya, tetapi kita harus menolongnya. Jangan pernah menertawakan penderitaan orang lain. Barangkali suatu saat nanti kita juga merasakan hal yang sama, kita juga pasti tidak mau ditertawakan atau diejek-ejek oleh orang lain. Jadi kita harus peduli terhadap orang lain. Kalau kita sudah peduli terhadap orang lain, insya Allah orang lain pun akan peduli terhadap kita. Ya. Terus contoh menghargai yang selanjutnya, berteman tanpa pilih kasih, serta tidak membeda-bedakan satu sama lain. Mau suku apa, kita kan dari Indonesia Sabang sampai Merauke berbeda-beda suku. Nah, jadi jangan sampai pilih, wah itu orang mana, orang itu orang itu, jangan. Kita orang sini, jangan mainnya dengan orang-orang ini aja, jangan. Atau membeda-bedakan agama, tidak boleh. Ya. Kita itu harus bertoleransi. Seperti di dalam surah Al-Kafirun kan, untukmu agamamu dan untuk agama. Kita rasa aja. Kita menghargai boleh, sangat dianjurkan, karena itu merupakan perilaku anak yang soleh, dapat menghargai orang lain. Jadi tidak boleh pilih-pilih teman, dengan siapapun kita boleh berteman. Terus yang selanjutnya, contoh perilaku santun, jangan pernah mencela dengan perkataan yang buruk, mengejek, tidak boleh ya. Jangan sampai mencela, karena kita juga tidak ingin dicela. Kadang ada orang yang suka mencela tapi tidak ingin dicela. Itu jeleknya perbuatan tercela. Orang yang melakukan tercela tapi tidak mau dicela. Nah, saking jelek-jeleknya, jadi nggak mau. Nah, jadi jangan sampai kita juga mencela dengan perkataan-perkataan yang buruk, atau dengan mimik, raut muka, atau dengan kode-kode apa, nggak boleh ya, jangan sampai mencela. Terus contoh menghargai, yaitu rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja teman. Jangan sampai kita menjatuhkan teman karena kita ingin terlihat bagus, jangan. Jadi kita harus menjadi orang yang rendah hati. Terus yang selanjutnya, contohnya perilaku santun, yaitu mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Kepada siapapun kita itu harus mudah mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Hal sekecil apapun kita harus bilang atau mengucapkan terima kasih ya atas jasa yang telah dilakukannya. Terus contoh menghargai yang selanjutnya, yaitu meminta maaf kepada teman apabila kita bersalah atau menyinggung perasaan dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus mudah untuk meminta maaf. Jadi jangan egois mentang-mentang saya tidak salah, tidak mau meminta maaf, jangan. Tetapi kita harus mudah untuk meminta maaf. Allah saja sangat
Maha Pemaaf, masa kita sebagai hambanya tidak bisa memaafkan orang lain? Terus, anak-anakku yang soleh dan solehah, contoh yang selanjutnya yaitu tidak mengambil hak orang lain dan menguasai dengan cara mencuri atau merampas atau berdusta atau berbohong. Itu sangat dilarang, ya. Tidak boleh. Jangan sampai kita merampas hak-hak orang lain karena sudah ada hak-haknya sendiri. Orang yang suka merampas, mencuri, itu merasa dirinya itu kekurangan. Jadi mengambil hak orang lain. Terus contoh yang selanjutnya yaitu menghargai, yaitu memberikan ucapan selamat, sanjungan, serta pujian secara langsung kepada orangnya. Ya, bukan nitip atau kepada teman, ini nitip nanti sampaikan aja ya, selamat, udah meraih gelar apa. Alangkah baiknya ucapan selamatnya itu diucapkan atau diutarakan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Itu lebih menghargai. Ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu adalah contoh-contoh sikap dari menghargai dan santun, baik di lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Tadi ada beberapa contoh, beberapa 10 contoh ya. Nah, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu kesimpulan pertama, ciri-ciri anak soleh diantaranya memiliki perilaku santun dan menghargai teman. Tadi ada 5 yang nanti kita akan dibahas, tapi salah satunya yaitu perilaku santun dan menghargai temannya. Jadi salah satu cirinya yaitu yang materi pada kali ini yaitu memiliki sikap perilaku santun dan menghargai teman. Terus yang kedua, santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Ya, jadi santun itu merupakan berkata dengan lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Perilaku santun seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya yang lemah lembut. Ya. Terus yang selanjutnya menghargai. Menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting atau peduli kepada orang lain. Nah, itu pengertian dari menghormati. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menghormati orang lain. Kalau kita ingin dihormati, insya Allah kalau kita senantiasa atau selalu menghormati orang lain juga akan mengindahkan kita, akan menghormati kita. Sebaliknya kalau kita tidak menghormati orang lain pun enggan untuk menghormati kita karena kita tidak bisa menghargai orang lain. Nah, terus kesimpulan kedua yaitu contoh sikap santun dan menghargai teman. Di antaranya yang pertama tadi mengucapkan salam, selalu memperhatikan apabila ada orang yang berbicara, terus bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu dengan orang lain. Kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan bukan menolong kesulitan. Bukannya kita malah acuh kepada orang lain yang sedang dalam kesulitan, tapi harus peduli. Ada orang yang meminta-minta, ya kita kasihani, kan kasihan, kita beri. Kalau kita ada makanan lebih, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu merupakan peduli terhadap orang lain. Terus yang selanjutnya, berteman tanpa pilih kasih, tidak membeda-bedakan satu sama lain.
Mau apapun agamanya, mau apapun sukunya, itu kita sama-sama makhluk Allah. Jadi jangan lupa memilih-milih teman. Ya. Terus yang kelima yaitu tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Jadi jangan sampai kita mencela orang lain dengan perkataan, baik perkataan maupun perbuatan. Yang penting jangan sampai mencela pada orang lain, apalagi dengan perkataan. Dengan perkataan itu bisa lebih tajam dari pedang. Satu tebasan pedang kita bisa terluka 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu sembuh. Tetapi ketika kita terluka oleh goresan lidah, oleh perkataan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu masih terasa lukanya, ya. Jadi kadang lidah itu lebih tajam daripada pedang. Jadi berhati-hati dalam menggunakan perkataan atau lidah kita untuk berbicara, apalagi menggunakan untuk mencela orang lain dengan perkataan-perkataan yang buruk. Jangan sampai, ya. Terus yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja teman. Itu tadi masih ada hubungannya dengan peduli atau menghormati hasil kerja orang lain. Kita jangan sampai merasa kita yang paling banyak bekerja, atau kita yang paling pintar, atau kita. Jadi jangan sombong, kita harus rendah hati dan menghargai pekerjaan orang lain. Terus yang ketujuh, senantiasa mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan terima kasih. Terus yang kedelapan, yang terakhir, yaitu kita harus senantiasa meminta maaf kepada orang lain. Baik itu kita salah ataupun tidak salah, jangan sampai kita menjadi orang yang egois. Ya. Tapi kita harus mudah untuk meminta maaf maupun memberikan maaf kepada orang lain. Terus yang ke-9, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya, atau tidak merampas hak orang lain untuk mencuri dan lain sebagainya. Jangan sampai kita merampas hak-hak orang lain, karena hak kita juga pasti tidak ingin diambil oleh orang lain. Makanya kita jangan sampai mengambil hak orang lain. Terus yang terakhir itu memberikan ucapan selamat atau sanjungan dan pujian secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Itu lebih menghormati lagi, ya. Ketika kita mengucapkan suatu ucapan kepada orang lain, pujian, itu alangkah baiknya secara langsung. Nah, baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, kita sudah sampai ke akhir materi. Untuk akhir materi ini Bapak ada latihan soal, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut, ditulis di buku tulis PAI, nanti bisa setorkan ke guru PAI masing-masing, ya. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari perilaku santun, silahkan tulis. Yang kedua, jelaskan pengertian dari perilaku menghargai. Saya tulis. Yang ketiga, berikan contoh perilaku santun kepada keluarga. Yang keempat, berikan contoh perilaku menghargai teman. Nah, itu aja, ya, 4 soal. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing, nanti setorkan ke guru PAI-nya, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk rajin sholat dan rajin mengaji, ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wastabikum kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.